Selamat siang. Selamat datang di pembelajaran kimia hari ini. Setelah kalian mengerjakan remedia buffer dan hidrolisis, karena waktunya sedikit lagi, jadi mari kita menyimak pembahasan latihan soal reaksi pengendapan hasil kali kelarutan. Jadi pembentukan reaksi pengendapan ini merupakan aplikasi dari hasil kali kelarutan dan kelarutan garam di dalam air. Ya. Nah, mari kita mulai dari nomor 1 ya. Langsung diawali dengan bahasa Inggris ya. Jangan mual dulu, baca dulu. Ini biasanya kalau saya ngasih soal dalam bahasa Inggris, gampang. Dari yang diketahui bisa langsung dicari gitu ya, nggak usah dianalisis. Will a precipitate itu adalah padatan. Will a precipitate form when 1 gram of perak nitrate, silver nitrate, is added to 50 ml of 0.050 molarity natrium chloride? If so, would you expect the precipitate will be visible? Jadi apakah akan terbentuk padatan jika ditambahkan 1 gram perak nitrat yang ditambahkan ke dalam 50 ml larutan natrium klorida dengan konsentrasi 0,05 molar. Nah, jika iya, apakah akan terlihat padatannya? Ya. Berarti apakah akan terbentuk padatan perak klorida dari pencampuran perak nitrat dengan natrium klorida? Ya, kalau misalkan kita lihat penguraian ionnya seperti ini. Berarti kalau kita ingin tahu apakah padatan terbentuk atau enggak, ya, kita harus mengetahui nilai QC-nya. Nilai QC ini harus lebih besar dari nilai KSP. Ya, QC ini didapat dari mana? Didapat dari konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi klorin minus. Sama ya kayak persamaan KSP, kesetimbangan dari ion-ionnya. Nah, konsentrasi Ag+-nya dapat dari mana nih? Dapat dari perak nitrat. Ya, perak nitratnya terurai menjadi ion Ag+ dan nitrat. Ya, berarti kita cari dulu molnya berapa? Massa per mR atau massa molar. Masanya 1, Ag itu massa atom relatifnya 107, nitrogen itu 14, oksigen itu 16 tapi ada 3. Berarti kalau dijumlahin 1 per 170, 0,005. Berarti kalau begitu perak nitratnya molnya 0,0005 dan ternyata ion Ag+-nya juga karena koefisiennya sama ya. Jadi 0,005 juga. Ini baru mol. Yang masuk ke sini apa? Konsentrasi ya. Berarti konsentrasi Ag+-nya. Nah, ini saya ngelihat kemarin meriksa beberapa anak langsung masukin 0,05 ke sini. Ingat, ini tuh masih mol, bukan konsentrasi. Konsentrasi itu harus dibagi per volume larutan kan ya? Volume larutan, lihat, padatan yang dimasukkan ke dalam larutan natrium klorida. Berarti volume larutannya adalah larutan dari natrium klorida itu ya, 50 ml. Atau kita ubah langsung ke liter, berarti 0,05 liter. Hasilnya 0,1 ya? 0,1. Iya, 0,1. Berarti konsentrasi ion Ag+-nya 0,1. Konsentrasi ion kloridanya berapa? Sebentar, mari kita ke bawahkan terlebih dahulu.
harusnya 1/170 ya. Oke. Sekarang kita nyari konsentrasi kloridanya dari mana? Dapat dari konsentrasi NaCl ini ya. Berarti kita ionin dulu garam natrium kloridanya. Nah, plus Cl. Kita rubah dulu ke mol. Mol NaCl-nya berapa? Ini yang diketahui volume dan konsentrasi, berarti tinggal kita kalikan saja ya. 50 ml-nya kita rubah ke liter, berarti 0,05 dikali 0,05. Hasilnya, wah, 0,0025. Ini baru mol natrium klorida. Ya, oh ini kurang 1 nol. Oh, kelebihan ya, maaf. Nah, berarti konsentrasi mol dari ion kloridanya juga 0,025. Konsentrasinya berapa? Kita cari ya konsentrasinya, tinggal dibagi saja dengan volumenya. Volumenya tadi 0,05. Hasilnya juga sama saja ya. Hasilnya sama dengan 0,5. Jadi, kalau misalkan volume campurannya tetap, ya, kan ini nggak ada penambahan volume, cuman penambahan padatan yang tidak menambah volume campuran. Kalian bisa masukkan ke dalam konsentrasi, ke dalam natrium klorida ini langsung konsentrasinya, nggak usah dirubah ke mol. Karena apa? Volumenya sama, nggak ada penambahan volume. Ya, jadi nggak harus nyari mol, langsung aja nih. Tadi berapa? 0,5 ya? Konsentrasinya, oh 0,05. Oh ini maaf, jadi kurang 0. Berarti di sini konsentrasi natrium kloridanya 0,05, konsentrasi ion Cl- juga 0,05, seperti itu. Ya, berarti tinggal dikali konsentrasi Cl- masuk ke sini 0,05, hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Sementara KSP-nya sama dengan 10 pangkat min 10. Ya, ternyata QC lebih besar dari KSP. Kita lihat di sini. 5 kali 10 pangkat min 3 lebih besar ya dari 10 pangkat min 10. Ingat ya, pangkat negatif itu kalau makin kecil angkanya berarti makin besar nilainya. Berarti precipitate atau padatan akan terbentuk. Nah, apakah akan terlihat ya namanya terbentuk padatan, akan terlihat ya si padatannya. Gitu. Jadi kalau kalian bingung apakah akan terlihat, ya kalian lihatlah sekarang kalau kalian mereaksikan suatu larutan, ada padatan, terlihat kan sama kalian padatannya. Kalau tidak terlihat, berarti padatannya tidak terbentuk. QC-nya lebih kecil dari KSP. Seperti itu. Sekarang nomor 2. Jika ke dalam masing-masing larutan garam tersebut dimasukkan natrium sulfat, ya, natrium sulfat. Urutkan garam-garam yang paling cepat mengendap ke garam yang paling lama mengendap. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini aplikasinya dan ini harus kalian tanamkan. Kalau ingin melihat garam yang paling cepat atau paling lama mengendap, kita bandingkan nilai KSP-nya. Ya, kita bandingkan nilai KSP-nya. Berarti kalau KSP-nya besar, ya, kira-kira gimana garamnya akan cepat terbentuk atau lama terbentuk? Kalau KSP-nya besar, garam sulit terbentuk. Kalau KSP-nya kecil, garam akan mudah terbentuk. Ini
Berbanding kebalikan dengan kelarutan ya. Kalau kelarutan kan KSP besar, berarti kelarutannya semakin besar. Kalau ini kita membandingkannya dengan pembentukan garam atau endapan. Kalau KSP-nya besar, garam itu malah jadi sulit terbentuk. Konsentrasinya itu makin sulit dicapai. Konsentrasi pembentukan endapannya. Sementara kalau KSP-nya kecil, dengan konsentrasi campuran yang kecil saja padatan dapat terbentuk. Ya, jadi kalau kita lihat, kita urutkan, diurutkannya dari yang apa sih? Cepat mengendap ya, berarti dari KSP kecil ke KSP yang besar. Yang kecil yang mana? Kalsium sulfat atau barium sulfat? Barium sulfat ya. Ingat, jangan lupa sama nilai pangkat negatifnya. Lalu habis barium sulfat ke timbal sulfat ya, timbal 2 sulfat. Lalu ke ini timah sulfat. Ini SR, SNO, SN ya. Lalu ke timah sulfat dulu atau ke perak? Ke raksa dulu kalau kelihatan dari besarnya. Lebih kecil yang timah sulfat ya, berarti timah sulfat dulu baru perak sulfat, bukan perak, merkuri Hg itu ya. Merkuri sulfat, lalu kalsium sulfat. Ini garam yang cepat terbentuk ke garam yang sulit terbentuk. Paling lama kalsium sulfat terbentuknya. Seperti itu. Ya. Sekarang mari, nah ini kan kita bandingkan data KSP. Jika kita bandingkan garam-garam seperti ini. Nah, jika kita bandingkan garam-garam ini, yang kita bandingkan jangan KSP-nya, tapi kelarutannya. Kenapa? Perhatikan jumlah ionnya beda. Ini jumlah ionnya 3, ini 2, ini 5. Kalau garam yang dibandingkan jumlah ionnya beda, kita pergunakan perbandingan S atau kelarutan. Kalau kelarutannya besar, garam sulit terbentuk, endapan sulit terbentuk. Sama aja kayak gini ya. Kalau KSP-nya kecil, garam mudah terbentuk. Ya. Kebayang ya? Sekarang, nah di sini tuh sebenarnya gampang teorinya, cuman kalian pasti ketukar sama prinsip besar kecil nilai KSP-nya ini karena ini pangkatnya negatif. Ingat ya, makin besar pangkatnya, berarti makin kecil nilainya. Sekarang nomor 3. Suatu campuran larutan ditambahkan padatan natrium hidroksida hingga campuran tersebut pH campurannya menjadi 10. Berarti pOH-nya 4 ya. Jika di campuran tersebut mengandung ion Fe2+, Ca2+, dan Mg2+, dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar, urutkan garam yang paling lama mengendap ke garam yang paling cepat mengendap. Ya. Nah, di sini saya banyak yang ngejawabnya kalian langsung mengurutkan KSP-nya. Padahal kalian harus cek dulu apakah hasil pencampuran ini membentuk endapan atau enggak. Jangan asal main urutkan KSP-nya. Kalau tidak terbentuk endapan, ngapain kalian susah-susah mengurutkan KSP-nya? Ya. Berarti ini kita harus tetap cek satu-satu, apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Ya. Nah, bisa dilihat di sini dari perbandingan KSP-nya,
Kita nggak usah nyari apakah semua garam ini terbentuk endapannya atau tidak. Kita lihat dari nilai KSP yang terbesar saja, yaitu yang magnesium hidroksida. Ya. Kenapa? Karena kalau KSP besar, tadi apa? Garam itu sulit terbentuk ya. Berarti kalau misalkan si magnesium hidroksida ini terbentuk endapan, otomatis besi hidroksida dan kalsium hidroksidanya akan terbentuk endapan. Karena KSP dari magnesium hidroksida ini adalah yang terbesar, yang paling sulit terbentuk endapan. Ya. Kalau mau dibuktikan, mari kita langsung lihat perhitungannya. Kita mulai dari magnesium hidroksida dulu ya. Magnesium hidroksida itu berarti Mg2 plus OH-nya 2 kali ya. pOH-nya 4, berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4. Masuk ke sini ya. Kita langsung ke QC. Konsentrasi Mg2 plus, ini 2 plus ya. Dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Konsentrasi Mg2 plusnya ada di soal ya, 0,1 molaritas. Bu, volumenya nggak ngaruh, Bu. Perhatikan, mulai sekarang tanamkan. Kalau padatan dicampurkan ke dalam larutan, itu tidak menambah volume. Ya. Sekarang OH-nya 10 pangkat min 4, pangkat 2 ya. Hasilnya berarti 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 9. Sama dengan, oh ini min 8 maaf. Hasilnya 10 pangkat min 9. Ternyata KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat min 11. Oh, ternyata QC-nya lebih besar dari KSP. Jadi padatan magnesium hidroksida itu terbentuk. Nah, lihat ya, kalau magnesium hidroksida terbentuk, otomatis besi 3 hidroksida dan kalsium 2 hidroksidanya terbentuk. Kenapa? Karena besar ion besi 3 hidroksida dan besar ion kalsium hidroksida, ion Fe, ion Ca, ion hidroksidanya sama kan dengan ini? Dengan konsentrasi Mg2 plus dan OH-. Ya, tapi kalau tetap ragu, Bu, kalau kalian tidak mengerti, yuk kita kerjakan saja. Supaya lebih pasti, Bu, apakah benar terbentuk endapan atau tidak. Kita lihat yang besi ya. Besi 3 hidroksida. Terus 3 OH- berarti penguraiannya ya, ion besi 3 plus dan ion hidroksida. Besi 3 plusnya 10 pangkat min 1 konsentrasinya sesuai soal. Konsentrasi hidroksidanya, karena pH-nya 10 berarti 10 pangkat min 4. Berarti QC-nya konsentrasi besi 3 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 3 nih. Berarti 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 10 pangkat min 13 ya. Iya, 10 pangkat min 13. Sementara KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 16. Oh, ternyata ini kan min 13 ya. KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 16. Ternyata QC-nya lebih besar dari KSP. Terbentuk endapan juga. Tapi lebih dulu mana? Besi 3 hidroksida dan magnesium hidroksida. Lebih dulu besi 3 hidroksida. Ya, untuk kalsium hidroksida sama ya, tinggal diganti saja. Tapi lihat, pangkatnya sama kayak magnesium hidroksida, karena jumlah ionnya 3. Ya, jadi kalau kita mau urutkan dari yang lama mengendap ke cepat mengendap, berarti dari magnesium hidroksida. Paling lama dia membentuk endapan. Nah, KSP-nya sangat besar.
Baru kalsium hidroksida dulu atau besi 3 hidroksida dulu? Besi 3 hidroksida dulu ya, karena lebih besar besi 3 hidroksida. Baru kalsium hidroksida. Seperti itu. Ingat kalau perbandingan ionnya beda, kita bandingkannya dengan kelarutan. Sekarang nomor 4, tentukan konsentrasi ion Ba2+ jika dicampurkan 500 ml larutan barium nitrat dengan 500 ml larutan natrium sulfat. KSP ini adalah KSP yang terbentuk dari garam barium sulfat. Berarti yang ditanyakan kalau yang tersirat dari soal ini, berapakah konsentrasi Ba2+ ketika terbentuk endapan barium sulfat? Ya. Berarti bagaimana persamaan penguraian ionnya? Ba2+ plus SO4 2- ya. QC-nya konsentrasi Ba2+, kok di luar, di dalam, dikali konsentrasi SO4 2-. Karena terbentuk endapan, berarti QC akan sama dengan KSP, yaitu 10⁻⁻10. Konsentrasi Ba2+ yang ditanyakan, konsentrasi SO4 2-nya, lihat. Nah, jangan asal masuk 0,3, lihat di sini ada pencampuran. Ya. Natrium sulfatnya kan menjadi ion Na+ plus SO4 2-. Natriumnya 2 kali. Ini kalau kita cari molnya sama dengan 0,15 ya, kan ini 0,5 liter. Di 0,15 ion SO4 2- ini juga 0,15. Ini baru mol, bukan konsentrasi. Yang harus kita masukkan ke dalam persamaan QC itu adalah konsentrasi. Berarti kita cari 0,15 per volume campurannya adalah 1000 mili ya. 1000 mili berarti 1 liter. 0,15 ternyata konsentrasinya. Berarti konsentrasi Ba2+-nya berapa yang terbentuk di dalam endapan? Tinggal di ini ya. 10⁻⁸ per 15. Pindah ruas kan ya 0,15-nya ke sana. Seperti itu. Nah, nomor 5 itu ada diskusi terlebih dahulu ya. Dan saya harap yang kemarin nanya ke saya, jawabannya itu berbeda dengan yang kemarin. Karena ini setelah didiskusikan ternyata jawabannya seperti yang pada awalnya pernah saya beritahu ke orang-orang yang bertanya pada saya. Setelah didiskusikan lebih lanjut. Mari kita lihat nomor 5. Dalam 1 liter larutan berisi campuran 0,1 mol magnesium nitrat dan 0,01 mol mangan nitrat. Ditambahkan larutan kalium karbonat sedikit demi sedikit. Tentukan konsentrasi ion karbonat pada saat di dalam larutan mulai terbentuk endapan. Pada mulanya, saya menjelaskannya dengan cara bahwa cari dulu siapa yang paling dulu membentuk padatan, apakah magnesium karbonat atau mangan karbonat. Ya, mana dulu? Nah, baru dicari konsentrasi karbonatnya berapa. Tapi setelah didiskusikan lebih lanjut, kan di dalam larutan ini terdapat ion Mn2+ dan ada ion Mg2+ karena campuran. Berarti kalau ada padatan, padatannya juga adalah campuran dari padatan MgCO3 atau magnesium karbonat dan mangan CO3. Berarti kita cari masing-masing konsentrasi ion karbonat di dalam magnesium karbonat dan di dalam mangan karbonat. Ya, seperti pada awalnya sudah pernah saya jelaskan. Setelah didiskusikan lebih lanjut.
Nah, berarti kita cari ya, kalau ingin lihat konsentrasi karbonat dalam MgCO3 berarti QC harus sama dengan KSP. Ya, QC dari MgCO3 dulu deh. Magnesium karbonat ya. Mg2 plus CO3 2-. Mg2 plusnya berapa konsentrasinya? Molnya, maaf, bukan konsentrasi. Molnya 0,1 mol ya, tapi apakah benar? Kita coba. Kita ionin dulu, jangan asal masuk ke sini. Kan koefisien mempengaruhi. 0,1 mol, Mg2 plusnya juga 0,1 mol. CO3 2- ini yang ditanyakan. Berarti QC-nya konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi X atau CO3 2- sama dengan, harus sama dengan KSP-nya. Minimal sama dengan KSP-nya untuk terbentuk endapan. Berarti konsentrasi Mg2 plusnya 10⁻⁻⁴. Ya, berarti konsentrasi CO3 2- sama dengan berapa? 10⁻⁴. Nah, di sini kalau kalian ngeh, saya langsung masukin 0,1 liter ya ke dalam 0,1 mol ke dalam persamaan QC ini. Ya. Kenapa? Karena lihat di sini dari soal ditambahkan larutan kalium kromat sedikit demi sedikit. Nggak dijelaskan volumenya berapa. Berarti kalau nggak dijelaskan volumenya berapa, dianggap tidak ada penambahan volume. Nanti kalau misalkan ada penjelasan, ditambahkan 10 mili kalium karbonat. Berarti dari 0,1 mol ini, ya, konsentrasinya menjadi 0,1 ditambah 1 liter ditambah 50 mili. Ya. Ini tadi saya langsung masukkan 10⁻⁻⁴ karena konsentrasi Mg2 plusnya sama aja ya, karena volumenya 1 liter. Tapi kalau di sini ada berapa volume kalium karbonatnya, konsentrasinya berubah karena volume campurannya berubah. Berarti konsentrasi ion CO3 2- di dalam garam magnesium karbonat adalah 10⁻⁴. Sekarang bagaimana kalau dalam garam mangan karbonat? Ya. Katanya mangan karbonatnya 0,01 ya. Berarti mangannya juga 0,01. Ya udah, kalau nggak mau lupa, kita cari dulu aja konsentrasinya. Karena dianggap tidak ada penambahan volume, jadi sama volumenya 1 liter. Jadi hasilnya adalah konsentrasi mangan 2 plusnya 0,01. Ya. Berarti QC-nya harus sama dengan KSP karena terbentuk endapan, minimal harus sama besarnya. Ya, berarti QC-nya sama dengan konsentrasi mangan 2 plus ditambah konsentrasi CO3 2-. Konsentrasi mangan 2 plus ya 10⁻⁴, konsentrasi CO3 2- sama dengan berapa? Yang ditanya ya. Sementara KSP-nya sama dengan 9 kali 10⁻⁻11. Di sini 10⁻⁴. Kali X. Berarti konsentrasi ion karbonat dalam garam mangan karbonat adalah 9 kali 10⁻⁹. Jadi seperti itu. Perhatikan penambahan volume. Apakah terjadi penambahan volume atau enggak? Seperti yang nomor ini ya, ada penambahan volume. Nomor 3 ini, nomor 4. Sekian pembahasan KSP kali ini. Ya,
Ada PR. PR-nya silakan kerjakan. Sebentar, saya salah ambil buku. Silakan kerjakan latihan uji kompetensi hasil kali kelarutan dan kelarutan pada buku cetak. Oke, yang PG-nya aja. Dikumpulkan pada hari kapan ya? Kamis. Ya, biar saya periksa nanti. Format cara mengerjakannya terlampir di LMS ya. Itu jadi sehabis mengerjakan ini kalian kerjakan latihan Michael Purba. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.